Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliati, akan mempresentasikan tugas keperawatan bencana dengan judul penebangan hutan. Apa itu penebangan hutan dalam keperawatan bencana? Penebangan hutan merupakan usaha menebang atau memotong kayu yang ada dalam kawasan hutan, baik yang dilakukan oleh orang maupun perorangan oleh badan usaha. Hanya saja kegiatan pembalakan banyak dilakukan tanpa izin dan tidak terkendali. Sekitar 2/3 dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika daratan tinggi sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, hutan bakau, mangrove satu seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk dunia. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting, tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup. Dua aspek pembangunan di bidang kehutanan pada dasarnya adalah menyangkut upaya mengoptimalkan pendayagunaan fungsi-fungsi ganda dari hutan ke hutan yang bertumpu pada kawasan hutan yang menyebar seluas lebih kurang 72% dari luas wilayah daratan Indonesia atau sekitar 143.970 juta hektar yang terbagi menjadi hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi, dan sebagainya. Apa alasan dilakukan penebangan hutan? Alasan penebangan hutan itu dapat sebagai pembalakan atau logging, penggunaan kayu bakar, perluasan lahan pertanian, pembangunan pemukiman, dan penebangan terbuka. Apa dampak yang akan terjadi dari penebangan hutan secara liar? Adapun dampaknya yaitu hilangnya kesuburan tanah, turunnya sumber daya air, punahnya keanekaragaman hayati, dan mengakibatkan banjir serta global warming. Manfaat hutan yaitu terdiri atas 4. Pertama, manfaat fungsi ekonomi, di mana manfaat fungsi ekonomi ini terdiri dari hasil hutan dapat dijual langsung atau diolah menjadi berbagai barang yang bernilai tinggi. Terus membuka lapangan pekerjaan bagi pembalak hutan legal. Terus menyumbang devisa negara dari hasil penjualan produk hasil hutan ke luar negeri. Terus kedua yaitu manfaat fungsi atau klimatologis. Hutan dapat mengatur iklim. Hutan sebagai paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen bagi kehidupan. Ketiga, atau fungsi hidrolis, terdiri atas dapat menampung air hujan di dalam tanah dan mencegah intrusi air laut yang asin. 4. Manfaat fungsi ekologis, di mana fungsi ekologisnya itu mencegah erosi dan banjir, menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah. Selanjutnya yaitu bagaimana upaya melestarikan hutan. Ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk melestarikan hutan. Yang pertama yaitu berupaya mereboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Kedua, melarang penebangan hutan secara sewenang-wenang. 3. Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. 4. Menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan. 5. Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan.
dalam hukum penebangan hutan secara liar menurut undang-undang. Pertama, menurut Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, setiap orang dilarang untuk memakai dan menduduki hutan secara tidak sah menurut Pasal 50 Ayat 3A, dan setiap orang dilarang untuk melakukan pencurian kayu dalam hutan menurut Pasal 50 Ayat 3B. 2. Hukuman pencurian kayu diterangkan dalam Pasal 50 Ayat 3, di mana masyarakat dinyatakan bersalah dan karena melanggar hukum akan dimasukkan ke dalam penjara selama 10 tahun atau diwajibkan membayar sampai 5 miliar menurut Pasal 78 Ayat 2. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.